Halo guys, jumpa lagi ya di saluran YouTube Floren Channel. Nah, kali ini kita akan membahas lagi tentang dunia perbengkelan. Untuk para teman-teman pemula, simak terus videonya sampai habis. Buat yang baru saja nonton, jangan lupa dukung saya ya untuk menekan tombol subscribe dan hidupkan lonceng. Oke teman-teman, kita kali ini akan membahas tentang toko spare part dan bengkel ya. Jadi tips buat teman-teman yang baru saja buka atau yang pengen buka bengkel atau yang pengen berwira swasta, untuk dunia perbengkelan boleh diselami atau dijajaki. Kali ini saya akan mereview tentang bagaimana sih kalau misalkan bengkel baru itu biar cepat dikenal dan untuk para pelanggannya bisa kembali lagi datang ke tempat kita. Nah, kali ini saya akan membahas yaitu jimat ampuh bikin bengkel rame. Nah, ini loh teman-teman jimatnya. Biar bengkel kamu rame, ini yang tipsnya ya. Apa itu? Mungkin banyak sekali teman-teman yang baru saja buka bengkel, ngerasain bengkelnya sepi, dan yang sudah berjalan tapi kok masih belum sesuai harapan. Nah, saya sedikit akan kasih tips ya teman-teman. Saya nggak akan pelit sama ilmu. Nah, saya nggak akan pelit sama ilmu. Rezeki sudah ada yang ngatur. Jadi buat teman-teman para pemula, para teman-teman bengkel, boleh diaplikasikan. Saya punya jimat ampuh untuk bengkel teman-teman yang sepi. Nah, apa? Kita lihat. Begini teman-teman, ini adalah jimat saya ya. Kalau teman-teman bingung, boleh dicoba. Apa sih isinya? Nah, isinya adalah stiker kembali servis. Nah, ini adalah jimat saya. Kenapa saya bilang jimat? Ya inilah yang bikin konsumenmu balik lagi ke bengkel kamu. Di sini tertera ya, tertera di sini Risco Motor. Jika teman-teman melakukan servis atau penggantian oli, teman-teman bisa tempelkan jimat ini di motor para konsumen. Otomatis konsumen ini balik lagi untuk melakukan perawatan berkala dan ganti oli lagi. Nah, jadi di sini kalau misalkan servis ditulis servis tanggal berapa, kembali ganti oli pada kilometer berapa. Jadi apa yang sudah dilakukan, misalkan contoh ganti oli dicentang di sini, servis CVT, karburator, injeksi dicentang di sini. Jadi tanggalnya berapa, yang dilakukan apa, ganti oli atau sama servis gitu dicentang di sini gitu. Jadi ini adalah tips trik saya ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan bengkelnya sepi, harus dituntut untuk mempunyai ide gitu. Jadi ide-ide bagaimana, aduh bengkelku kok sepi nih, apa yang harus saya lakukan. Jadi seperti itu. Kita akan periksa motor-motor yang ada di sini. Ini konsumen yang kembali servis dan ganti oli. Kita lihat ya. Nah, motor ini kembali lagi ke bengkel kita, ke toko kita untuk melakukan perawatan berkala dan ganti oli. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini baru saja kita lakukan servis berkala, perawatan berkala dan penggantian oli mesin dan oli gearbox. Jadi teman-teman di sini tulis tanggalnya ya, tanggal servis tanggal 19 bulan 6 2020, kembali ganti oli itu tanggal 17. Kembali ganti oli itu di kilometer 17.200.
Jadi untuk penggantian oli kita pakaikan 1500. Jadi kilometer saat ini adalah 15.700 ya teman-teman ya. 15.700 ditambah 1.500 jadi 17.200. Ini bukan rekayasa ya teman-teman, bukan saya baru nempel, ini sudah lama nempelnya. Dan satu stiker ini kalau misalkan masih bisa dipakai ya dipakai selamanya. Artinya nggak perlu setiap konsumen datang stikernya ganti karena kita ngirit biaya juga. Tapi teman-teman juga harus jelaskan ini fungsi stiker ini. Misalkan ya habis lakukan servis ringan dan penggantian oli, si konsumen dipanggil kalau teman-teman nempel stiker ini. Nah, dijelaskan Pak, nanti kembali ganti olinya di kilometer 17.200. Nah, nanti Bapak tinggal buka jok, di sini ada stiker. Nanti Bapak bisa rutin dalam melakukan penggantian oli dan perawatan berkala. Seperti itu. Kalau tidak dijelaskan, konsumen nggak akan ngerti apa stiker ini stiker apa gitu, kok ada angkanya gitu. Jadi teman-teman harus wajib jelaskan. Jadi pada kilometer tersebut nanti konsumen otomatis walaupun istilahnya kelewat ya teman-teman, istilahnya kelewat kilometernya 100-200 kilo, konsumen pasti dipikirannya waktunya ganti oli. Jadi kemungkinan besar dia akan kembali lagi untuk melakukan penggantian oli gitu. Jadi usahakan motornya kilometer atau speedometernya hidup. Jadi untuk mempermudah kita dan konsumen juga, kalau motor sekarang kan pakainya speedometer digital. Contoh kayak ini kan sudah digital, jadi awet, yang penting nggak kemasukan air. Jadi speedometernya kilometernya pasti jalan terus. Beda kalau sama speedometer yang manual, kadang kabelnya putus, kadang gigi speedometernya gundul atau rusak. Nah, itu boleh disarankan juga untuk konsumen, Pak, ini speedometernya rusak, alangkah bagusnya kalau misalkan hidup. Jadi kita bisa mengontrol penggantian oli, jadi nggak pakai bulan. Kalau pakai bulan kan nggak tahu tuh jalannya, jarak tempuhnya berapa ribu kilometer. Jadi untuk penggantian olinya berimbas juga ke mesinnya. Artinya nanti kalau pakai bulan jelas bakal nggak kebaca berapa jarak yang ditempuh. Satu motor ini ya. Kedua kita akan lihat di motor-motor yang satu lagi. Oke, kita review yang motor di sebelah sini ya. Oh, itu ada manusia kiwil. Will. Contoh di Vario ini sudah 3 kali kembali ke sini ya. Teman-teman bisa lihat stikernya di sini. Mio GT. Untuk Mio GT-nya. Itu dia ada semua. Jadi rata-rata kembali yang motor yang kembali ke sini itu adalah yang saya kasih stiker ya. Jadi kalau ada konsumen baru ganti oli, nah contoh ini barusan datang, nanti kita akan kasih stiker juga dan kita akan jelaskan juga di stiker itu untuk kembali ganti oli. Jadi si konsumen bisa ngerti gitu. Nah, ini bapaknya yang mau ganti oli. Ya mungkin sekian dulu ya teman-teman video dari saya. Nanti saya akan bikin video lagi yang lain. Yang jelas dukung saya untuk menekan tombol subscribe. Saya mau ganti oli dulu. Nanti saya akan bikin videonya lagi. Terima kasih sudah menonton. Istimewa, mantap.